Halo guys, kembali lagi ke channel aku ya. Kali ini kita akan ngebahas lagi tentang relationship, yang tentunya dalam konten yang aku bikin tentang relationship ini adalah fokus tentang percintaan, yang mungkin ada dari beberapa kita yang ngebutuhin itu. Walaupun semua orang pasti mempunyai gagasan yang berbeda, yang mungkin apa yang aku jelaskan itu bisa diterima oleh orang-orang tertentu, dan mungkin juga ada yang merasa tidak sependapat dengan apa yang sudah kita jelaskan dalam konten-konten sebelumnya. Kita langsung ke pertanyaan, Kak, gimana caranya menerima seseorang yang sudah kita anggap tepat dan sudah memiliki kriteria yang kita cari, tapi tidak ada rasa cinta sama dia, mau berusaha tapi belum bisa, tapi gak pengen lagi cari yang lain. Tolong dibalas ya, Kak. Ya, mencintai seseorang, memiliki seseorang, menjalani kehidupan berumah tangga dengan seseorang yang acuan awalnya itu dari kriteria, itu berbeda dengan mereka yang memulainya dengan perasaan cinta ya. Dan itu merupakan awal yang sangat berat bagi seseorang untuk memilih, membuat sebuah pilihan mencintai seseorang itu menggunakan acuan kriteria. Karena biasanya kalau seseorang itu ya, apabila seseorang mendapatkan pasangan, acuannya menggunakan kriteria itu tidaklah mudah, karena dia lebih mengedepankan, misalnya yang berhubungan dengan kriteria itu kan lebih kompleks atau lebih mengarah kepada misalnya masa depannya gimana, latar belakang keluarganya gimana, kekurangan dari seseorang itu gimana, lebih yang berhubungan dengan gimana agar kedepannya itu nanti lebih baik. Jadi orang yang menggunakan acuan dalam hal hubungan percintaan itu menggunakan acuannya sesuai kriteria yang dia cari, itu memang tidak menggunakan perasaan ya. Jadi kenal dengan seseorang, pada saat menjalani perkenalan tersebut, kalau cewek itu kan di PDKT ini, kalau cowok itu kan otomatis kan PDKT ya, intinya masih pengenalan. Itu yang lebih dikedepankan itu yang berhubungan dengan kualitas seseorang. Misalnya ingin mendapatkan seorang yang sarjana, ingin mendapatkan seorang yang misalnya mempunyai aset-aset banyak gitu kan. Terus misalnya karirnya bagus, yang lebih berhubungan dengan masa depan pada saat setelah menikah ya. Gimana caranya setelah pernikahan itu hidupnya lebih berkualitas gitu kan. Ada penambahan derajat seseorang itu menjadi bertambah setelah menikah dengan seorang itu. Seseorang apabila sudah menempatkan acuannya untuk sebuah pernikahan atau untuk sebuah hubungan itu menggunakan kriteria, memang biasanya rasa cintanya itu bakal berusaha dia tumbuhkan setelah memiliki atau setelah menjalani kehidupan berumah tangga. Karena acuan dia itu bukan menggunakan perasaan lagi, tapi lebih menggunakan logika. Tidak ada bucin-bucinnya sama sekali. Sedangkan yang berhubungan dengan seseorang yang memiliki seseorang itu tanpa menggunakan kriteria, biasanya mereka itu lebih mengedepankan perasaan cinta, perasaan suka tanpa mempertimbangkan hal-hal lain ya, seperti kriteria-kriteria tertentu. Jadi misalnya nih baru kenal dengan seseorang, nah itu yang pertama kali dilihat itu adalah fisik ya,
fisik, dia putih, dia tinggi, dia cantik atau ganteng, dan itu bisa membuat seorang itu menjadi suka. Oh, baru pertama kali ketemu langsung suka. Dan biasanya itu bisa langsung menjadikan seorang itu langsung jatuh cinta dan langsung ingin memiliki. Misalnya cowok ingin langsung nembak gitu kan. Dan kalau cewek sudah tahu yang datang ini oke, keren, langsung diterima gitu kan. Itu kalau acuannya cuma menggunakan perasaan suka atau perasaan bangga ya, takjub ya dengan fisik yang oke. Dan itu sangat mudah sekali, dan memang kalau yang seperti itu memang bahagia, enak pada saat berpacaran, bangga gitu kan. Tapi kalau dia tidak memperhatikan kriteria, nanti sulitnya di belakangan gitu kan, susahnya di belakangan. Beda dengan mereka yang menggunakan akal logika, yang mencintai seseorang itu berdasarkan kriteria yang dia mau. Orang yang mencintai seseorang, memiliki seseorang itu berdasarkan kriteria, mereka itu lebih mengedepankan masa depan mereka ya. Dan itu tidak mudah bagi seorang yang mendapatkan sesuai dengan kriteria yang dia cari, tapi mungkin dari sisi fisik seseorang itu kurang memenuhi perasaan sukanya gitu kan. Dan itu terjadi pada pertanyaan tadi ya, yang mana dia sudah mendapatkan seseorang yang dia mau sesuai dengan kriteria, tapi tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa suka, sayang gitu kan. Jadi nyamannya itu kurang, perasaan nyaman itu kurang. Hanya saja kenapa dia tadi bilang tidak ingin ganti lagi dengan yang lain, karena dia merasa bahwa dengan menjalani kehidupan dengan seseorang yang dia pilih ini tadi sesuai dengan kriteria ya, itu ngerasa bahwa kehidupannya itu bakal lebih indah setelah pernikahan gitu kan. Maka dia tetap memaksakan diri, gimana ya biar aku tuh jadi suka sama dia, gimana caranya menjadikan dirinya dia itu suka dengan pasangannya ya. Untuk masalah masa depan, untuk masalah hal-hal yang lainnya sesuai dengan kriteria dia itu sudah 90% sudah oke ya, sudah mantap ya, sudah sesuai dengan yang dia mau, dan bahkan dia itu tidak ingin ganti lagi, tidak ingin jatuh cinta dengan yang lain. Dan masalah dia ini ingin menyelesaikan tugas dia yang terakhir, yaitu gimana caranya biar dia itu bisa nyaman, bisa cinta sama pasangannya ya. Dia ingin menerima seorang itu, dan apabila perasaan cinta itu sudah tumbuh nih, maka kehidupan dia dalam hal percintaan itu akan jadi sempurna ya pastinya. Untuk tahap-tahap berpacaran itu sebenarnya cukup hanya dengan memiliki pasangan yang cantik, yang baik, yang setia sama kita, yang tentunya pada saat misalnya dia ngebutuhin bantuan kita dalam soal materi misalnya, kita itu seneng ngasih dia, itu seneng banget karena cinta, saling mencintai lah intinya ya. Susah bareng, bucin bareng, dan ngerasain bahwa memiliki seorang dengan rasa cinta itu memang benar-benar membuat kita menjadi percaya diri, baik itu di sosial media dan lain sebagainya ya. Tapi apabila permasalahannya seorang ini sudah menggunakan logika untuk menerima seorang, untuk memiliki seorang itu menggunakan logika dalam artian dia itu menerima berdasarkan kriteria. Nah, ini yang sangat sulit. Ada di tahap ini, dia sudah banyak banget melewati orang-orang yang dulunya dia lalui dengan menggunakan perasaan cinta ya. Cuma menggunakan perasaan saja tanpa ada logika atau kriteria yang dia mau. Nah, perasaan cinta dan nyaman, suka, sayang itu sebenarnya setelah pernikahan itu sudah nggak penting lagi ya. Cinta dan rasa suka, kagum terhadap fisik itu nggak penting lagi. Yang penting adalah gimana misalnya kehidupan sehari-hari itu bahagia, nggak sulit gitu loh.
Yang paling penting kan itu. Maka kamu tidak perlu merisaukan perasaan kamu yang sekarang, karena kamu akan mendapatkan hal-hal positif, mendapatkan pembenarannya setelah kamu menjalani pernikahan nanti. Nah, di sini solusinya, kamu cukup dengan menjalaninya sampai ke tahap pernikahan. Setelah pernikahan, nanti kamu bakal ngerasain bagaimana perasaan cinta itu tumbuh sendiri. Nyaman itu tumbuh sendiri dan tidak perlu ada yang memaksakan, karena kamu sendiri yang bakal menumbuhkan rasa sayangnya itu nanti. Dan itu lebih ke perasaan nyaman menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah lah intinya ya. Karena pada dasarnya cinta itu nggak abadi gitu ya. Cinta itu cuma enak untuk pacaran aja gitu. Jadi untuk kepernikahan itu beda lagi, karena lebih memikirkan kehidupan berumah tangga yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi cukup kamu jalani aja kehidupan menjadi sebuah rumah tangga, dan di situ kamu akan menikmati hasil yang positif. Dan tentunya masalah kamu cuma masalah perasaan saja. Nanti bakal tumbuh kok setelah pernikahan itu berjalan ya.